materi limit pada titik tak hingga, perlu diketahui bahwasanya limit pada titik tak hingga ini berbeda dengan limit tak hingga. Perbedaannya di mana? Nah, untuk mengetahui perbedaannya, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai limit tak hingga terlebih dahulu. Nah, pada limit tak hingga itu ada suatu definisi, yaitu definisi 4.3.5 yang menyatakan bahwasanya misalkan A itu subset dari R, di mana fungsi f itu memetakan dari A menuju R dan C anggota R suatu titik klaster dari A. Kita katakan bahwa yang pertama f itu menuju ke tak hingga apabila x menuju C, yang dapat dituliskan yaitu limit f di mana x menuju C itu sama dengan tak hingga. Ini yang pertama. Jika untuk setiap alfa anggota R terdapat delta sama dengan delta pada alfa itu lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, ini positif. Nah, sedemikian sehingga untuk semua X anggota A dengan jarak X dan C itu di antara 0 dan delta, dalam artian jarak X dan C itu lebih dari 0 kurang dari delta, maka Fx itu akan lebih dari alfa. Untuk yang kedua yaitu kita katakan bahwa f menuju ke min tak hingga, ini min tak hingga ya, apabila x menuju C, yang dapat dituliskan bahwa limit f x menuju C itu sama dengan min tak hingga jika untuk setiap beta anggota R itu terdapat delta sama dengan delta pada beta itu lebih dari 0, sama, ini juga positif. Sedemikian sehingga untuk semua X anggota A dengan jarak X dan C itu di antara 0 dan delta, maka Fx akan menghasilkan nilai Fx itu kurang dari beta. Itu definisi 4.3.5. Nah, di sini ada suatu contoh soal yaitu di mana limit 1/e² X menuju 0 itu sama dengan tak hingga. Nah, untuk membuktikan nilai ini kita menggunakan definisi yang berkaitan, yaitu definisi 4.3.5 yang pertama, karena sama-sama membuktikan bahwa ini tak hingga. Nah, langkahnya bagaimana? Untuk yang pertama diberikan terlebih dahulu nilai dari alfa itu lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, setelah itu kita misalkan bahwasanya delta itu sama dengan 1 per akar alfa. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya 0 kurang dari x min c kurang dari delta. Nah, dari sini nilai c tadi kan itu 0 ya, soal tadi, berarti nilai dari x min 0 kurang dari delta, 0 kurang dari x mutlak x kurang dari alfa. Nah, dari sini kita terfokus pada yang ini, ada yang ini. Nah, ini kan kita dapat tuliskan bahwasanya 1 per, nah, saya tulis di sini saja biar 1 per x kuadrat, yang pas kanan tuliskan 1 per delta kuadrat. Nah, setelah itu ini tandanya sebelumnya kan kurang dari, ini berubah menjadi lebih dari. Kenapa? Karena jika 1 dibagi dengan bilangan yang kecil maka akan bernilai besar, 1 dibagi dengan bilangan yang besar akan bernilai kecil, seperti itu ya. Terus selanjutnya dari sini kita masukkan nilai dari delta ini tadi, yaitu 1 per akar alfa. 1 per e kuadrat tetap lebih besar dari 1 per 1 akar alfa kuadrat. 1 per e kuadrat lebih besar dari 1 per 1 alfa, berarti 1 per e kuadrat itu lebih besar dari alfa. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya berdasarkan definisi tadi, ini fx, nilai fx itu lebih besar dari alfa, makanya dapat disimpulkan bahwasanya limit 1 per x kuadrat di mana x menuju 0 itu sama dengan tak hingga. Jadi ini benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Uci Soraya dengan NIM T20197101 akan memberikan sedikit penjelasan tentang definisi 4.3.10 yang berbunyi, misalkan A merupakan himpunan bagian dari R dan F memetakan A ke R. Anggaplah bahwa A dan tak hingga merupakan himpunan bagian dari A untuk suatu A elemen R. Maka kita katakan L merupakan elemen dari R yang merupakan limit dari F apabila X mendekati tak hingga. Maka kita bisa menuliskan dengan limit F apabila X mendekati tak hingga sama dengan L, atau limit Fx apabila X mendekati tak hingga sama dengan L. Jika diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat K sama dengan K epsilon lebih besar dari A. Sedemikian sehingga X lebih besar dari K. Maka hal ini berlaku nilai mutlak Fx min L itu lebih kecil dari epsilon. Oke, selanjutnya kita bahas contoh 4.3.12. Nah, di sini Gx didefinisikan 1/x untuk x kurang dari 0. Nah, di buku tersebut kita diberikan petunjuk untuk membuktikan dengan limit 1/x yang ketika apabila x mendekati tak hingga sama dengan 0. Nah, dari petunjuk ini kita bisa ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Dan kita bisa memisalkan K kita definisikan sebagai 1/epsilon untuk X lebih besar dari K. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sebuah pernyataan dalam definisi seperti ini. Nah, jadi mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Dari sini kita masukkan Fx-nya adalah 1/x, L-nya sama dengan 0 kurang dari epsilon. Kita lanjutkan 1/x min 0 sama dengan 1/x. Nah, epsilon ini kita bisa memasukkan 1/k, yang mana 1/k ini bisa kita tulis dengan 1/epsilon. Nah, jadi dapat disimpulkan 1/x kurang dari epsilon. Jadi dari pembuktian ini terbukti bahwa limit 1/x apabila x mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 4.3.11. Dalam teorema 4.3.11 ini berbunyi, misalkan A merupakan himpunan bagian dari R dan F memetakan A ke R. Anggaplah bahwa A dan tak hingga merupakan himpunan bagian dari A untuk suatu A elemen R. Maka pernyataan berikut ekuivalen. Pernyataan pertama berbunyi L sama dengan L limit F apabila X mendekati tak hingga. Kemudian pernyataan kedua, untuk sebarang barisan Xn dalam A irisan A dan tak hingga sedemikian sehingga limit Xn sama dengan tak hingga. Maka barisan Fxn konvergen ke L. Nah, untuk membuktikan teorema 4.3.11 ini, kita bisa menggunakan cara seperti berikut. Kita asumsikan bahwa pernyataan pertama benar, dan kita akan menunjukkan bahwa pernyataan kedua juga benar. Nah, karena pernyataan pertama benar dan berdasarkan pada definisi 4.3.10, maka L sama dengan limit F apabila X mendekati tak hingga. Maka epsilon lebih besar dari 0, terdapat K yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk X merupakan elemen A irisan A dan tak hingga, kemudian
fx lebih besar dari k, maka akan berlaku nilai mutlak fx min L kurang dari epsilon. Nah, ini berdasarkan kepada definisi 4.3.10. Selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan kedua benar. Nah, kita memisalkan xn ini merupakan sebarang barisan dalam A irisan A dan tak hingga, sedemikian sehingga limit xn sama dengan tak hingga. Maka barisan fxn konvergen ke L. Nah, karena xn kita misalkan sebarang barisan, dan juga kita ketahui k lebih besar dari 0, maka terdapat n elemen bilangan asli sedemikian sehingga n lebih besar sama dengan bilangan asli. Maka berlaku xn lebih besar dari k. Karena xn lebih besar dari k berdasarkan pada definisi 4.3.10, maka fx nilai mutlak fx min L itu lebih kecil dari 0, lebih kecil dari epsilon, maaf. Nah, ketika nilai mutlak fxn min L kurang dari epsilon ini berlaku, maka dapat kita simpulkan bahwa barisan ini memiliki limit. Dan dari definisi 3.1.4 dapat disimpulkan ketika suatu barisan mempunyai limit, maka barisan tersebut konvergen. Jadi dari pembuktian ini mengatakan bahwa pernyataan kedua benar. Baik, selanjutnya ada suatu definisi, yaitu definisi 4.3.13. Misalkan A subset R dan f fungsi yang memetakan A ke R. Kita anggap atau kita misalkan bahwasanya A kecil koma tak hingga itu ada pada A besar. Untuk suatu A kecil itu anggota dari A besar. Nah, kita katakan bahwasanya f itu menuju ke tak hingga atau ke min tak hingga apabila x itu mendekati tak hingga. Dan yang dapat dituliskan yaitu limit f dimana x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga, atau limit f x mendekati min tak hingga sama dengan min tak hingga. Jika diberikan sebarang alfa anggota R itu terdapat k sama dengan k pada alfa itu lebih besar dari alfa, sehingga untuk sebarang x lebih besar dari k, maka berlaku fx lebih besar dari alfa atau fx kurang dari alfa. Nah, ini ada suatu contoh soal, yaitu buktikan bahwasanya limit x kuadrat nah x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Untuk langkah yang pertama, kita ambil sebarang nilai alfa itu lebih dari 0 atau alfa itu bernilai positif. Nah, selanjutnya kita misalkan k itu sama dengan akar alfa. Nah, dari sini berlaku bahwasanya untuk setiap x lebih besar dari k, sebagaimana definisi tadi, lebih besar dari k, maka berlaku x kuadrat itu lebih besar dari k kuadrat. Dari sini x kuadrat lebih besar dari k nya kita masukkan ini permisalannya tadi, k sama dengan akar alfa, berarti lebih besar dari akar alfa kuadrat. Nah, x kuadrat lebih besar dari alfa. Nah, dari sini kita cocokkan dengan definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya limit x kuadrat di mana x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Terbukti. Selanjutnya ada suatu teorema, yaitu teorema 4.3.15 yang memisalkan bahwasanya A anggota R,
F, di mana F, G itu fungsi yang memetakan A ke R, dan anggaplah bahwasanya A kecil, tak hingga itu anggota dari A besar. Untuk suatu A kecil itu anggota dari R, dan misalkan pula bahwasanya Gx itu lebih dari 0 atau bernilai positif untuk semua X lebih besar dari A, dan bahwa dapat dituliskan bahwasanya limit Fx per Gx di mana X mendekati atau menuju tak hingga itu sama dengan L. Untuk suatu L anggota bilangan real di mana L itu tidak sama dengan 0. Itu yang kasus yang pertama, yaitu jika L itu bernilai positif atau L lebih dari 0, maka limit F di mana X mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit G di mana X mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Jadi ini jika L nya positif, maka limit F ini bernilai tak hingga jika jika G nya itu bernilai tak hingga juga. Dan begitupun juga yang kedua, kasus kedua, jika L nya itu bernilai negatif atau kurang dari 0, maka limit F di mana X bernilai tak hingga itu akan sama dengan min tak hingga jika dan hanya jika limit G itu di mana X mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Untuk bukti yang pertama, karena L nya itu lebih dari 0 atau positif, maka hipotesis mengakibatkan bahwasanya terdapat A itu lebih besar dari A1 lebih besar dari A. Jadi A1 itu karena arahnya positif ya tak hingganya ya, maka A1 itu akan lebih besar dari A. Begitu juga A2 juga lebih besar dari A1. Dan sehingga dapat dikatakan bahwasanya jika kita ambil suatu titik, contoh setengah sama 3/2, maka 3/2 ini akan lebih besar dari setengah. Nah, dari situ kita dapat tulis bahwasanya Fx per Gx itu ada di antara setengah L dan 3/2 L. Nah, dimana untuk X lebih dari A1. Nah, dari sini lalu nilai Gx ini kita klikkan ke sini dan ke sini, ke kiri dan ke kanan, maka 0 kurang dari 1/2 L Gx itu akan kurang dari nilai dari Fx kurang dari 3/2 L Gx. Nah, jadi seperti ini untuk X lebih dari A1. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya jika L nya itu kita ambil positif, ini jika kita ambil positif Lgx nya itu tak hingga, nah maka Fx nya juga akan bernilai tak hingga, maka teorema ini terbukti. Begitupun juga dengan yang kedua, kurang lebih caranya sama dengan pembuktian teorema pertama ini. Nah, dari beberapa definisi yang telah dijelaskan tadi, dapat saya simpulkan di sini bahwasanya perbedaan dari limit tak hingga, limit pada titik tak hingga, dan limit tak hingga pada titik tak hingga itu adalah kalau limit tak hingga sebagaimana definisi yang awal tadi, itu nilai Fx nya ini yang sama dengan tak hingga ataupun min tak hingga. Sedangkan pada limit pada titik tak hingga itu nilai peubah X nya ini, jadi X ini mendekati tak hingga, nah ini, ataupun X mendekati min tak hingga ini. Sedangkan pada limit tak hingga pada titik tak hingga itu baik nilai peubah X nya atau variabel X nya itu tak hingga, dan juga nilai Fx nya juga tak hingga. Begitu juga yang ini, nilai limit X peubah X nya itu min tak hingga, dan F nya juga nilainya min tak hingga. Jadi itu perbedaan secara singkat jika dilihat dari bentuk dari masing-masing limit.